anggaran, serta prosedur operasional yang lebih konkret. Jadi implementasi itu jembatan antara rencana dan tindakan nyata. Caranya itu ubah strategi menjadi program konkret, kemudian siapkan anggarannya dan buat prosedur kerjanya. Next. Pada saat ini faktor keberhasilan implementasi strategi. Yang pertama itu program. Program itu rencana aksi nyata yang akan dijalankan. Yang kedua itu penganggaran, dana yang dialokasikan untuk setiap program. Dan yang ketiga itu prosedur. Jadi langkah-langkah kerja yang harus diikuti. Yang ketiga ada pengawasan dalam strategi. Jadi pengawasan strategi itu adalah proses memantau atau mengkontrol pelaksanaan strategi untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi ada 3 bentuk dari pengawasan strategi. Yang pertama ada pengawasan perilaku atau behavior control. Jadi di sini maksudnya adalah pengawasan yang berfokus dalam bagaimana pekerjaan dilakukan, misalnya dengan menggunakan kebijakan, aturan, dan SOP. Yang kedua ada pengawasan output, yaitu pengawasan yang berfokus pada hasil kerja yang ingin dicapai. Di sini organisasi menciptakan target untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan strategi. Misalnya dalam divisi produksi ada target produksi dalam satu periode, lalu ada target penjualan pada divisi marketing dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pengawasan output atau input control, yaitu pengawasan yang berfokus pada kualitas sumber daya seperti kompetensi SDM, motivasi kerja, dan juga fasilitas. Di sini contohnya itu kayak seleksi karyawan yang rekrutmen secara ketat. Nah, sebentar. Tadi sudah dibahas mengenai implementasi strategi. Apa sih implementasi strategi? Implementasi strategi berarti berbicara mengenai pelaksanaan atau tindakan atau juga disebut sebagai action. Bagaimana tindakan perusahaan dalam melaksanakan strategi untuk apa? Tadi mencapai tujuan, seperti tujuan dalam bisnis, sasaran dalam bisnis seperti mendorong keuntungan, mendorong tingkat penjualan, meningkatkan nilai keuntungan perusahaan, mendorong terhadap kepuasan konsumen, serta menciptakan kemampuan bersaing dan menghasilkan suatu keunggulan. Nah, untuk itulah maka harus ada kesesuaian antara proses yang dibuat perusahaan dalam strategi dan juga terhadap pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaannya itu harus sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang disusun oleh perusahaan atau yang telah diputuskan. Nah, atas dasar inilah maka perlu dibuat upaya dalam pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya itu harus sesuai dengan apa? Dengan realitas yang dihadapi oleh perusahaan, di mana perusahaan harus mempertimbangkan faktor lingkungan atau environment terhadap bisnis. Bagaimana faktor lingkungan yang memberikan pengaruh dan dampak? Nah, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya perusahaan harus bisa menganalisis faktor lingkungan dengan baik dengan melihat fakta atau realitas yang dihadapi serta berbagai informasi yang dikumpulkan yang berguna untuk menganalisis terhadap faktor lingkungan dengan mengamati bagaimana proses penyusunan perencanaan strategi yang akan dilaksanakan dalam bentuk implementasinya atau wujud daripada strategi tersebut. Nah, pelaksanaan dari strategi ini berbagai macam, bisa dalam bentuk misalnya promosi atau dalam bentuk inovasi atau dalam bentuk misalnya membuka usaha baru atau dalam bentuk strateginya misalnya membuka berbagai macam bisnis-bisnis yang lain seperti Gramedia misalnya ada bisnis percetakan, penerbitan, buka hotel, buka siaran radio dan lain sebagainya. Ataukah misalnya bisnisnya berkaitan dengan bisnis-bisnis sebelumnya seperti misalnya Honda selain buka produksi motor, Honda juga punya showroom, Honda juga punya suku cadang, Honda juga punya penyediaan service centernya dan lain sebagainya. Nah, apakah strateginya ini berupa misalnya juga distribusi yang lancar, di mana produknya bisa dijangkau oleh konsumen dengan mudah seperti Aqua tersedia di berbagai tempat di mana konsumen memudahkan dalam membeli produk Aqua, ada di warung kecil, di restoran, di kafe, di hotel, atau di Indomaret, Alfamaret, dan lain sebagainya. Nah, inilah bentuk pelaksanaan. Nah, nantinya pelaksanaan dan strategi itu harus bisa dipantau. Artinya apa? Dikontrol, diawasi.
agar pelaksanaannya itu bisa memberikan sebuah nilai manfaat atau hasil yang baik bagi perusahaan, sehingga nantinya memberikan kekuatan terhadap daya saing. Nah, oleh sebab itu, maka harus dilihat bagaimana pelaksanaan dari strategi itu dengan baik. Dengan apa? Adanya dukungan dari sumber daya organisasi. Nah, bagaimana sumber daya organisasi yang mendukung? Seperti adanya anggaran, adanya SDM, tersedianya informasi, tersedianya teknologi. Nah, lalu adanya program yang mendukung. Dan lain sebagainya. Nah, nantinya sumber daya organisasi berguna untuk apa? Sebagai support dalam hal pelaksanaan atau implementasi strategi. Nah, nantinya strategi itu harus dilihat dari ketika dilaksanakan hasilnya, apa hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran. Entah itu untuk tujuan sasaran jangka panjang, menengah, pendek, atau untuk nilai bisnis dan lain sebagainya. Nah, coba diklik lagi. Ada. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara mengenai pelaksanaan strategi, berarti setelah kita menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, berarti harus ada program. Apa nih program-program kerja dalam hal pelaksanaan strategi? Apakah program kerjanya itu bersifat di produksi, ataukah di pemasaran, ataukah program kerjanya di penjualan, ataukah program kerjanya dalam nilai peningkatan persaingan, dan lain sebagainya. Tentukan program kerjanya, apa yang mau ditingkatkan dalam pencapaian 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Nah, supaya terarah terhadap pencapaian hasil yang ingin dicapai. Nah, peningkatannya apa dalam program kerja? Apakah peningkatannya dalam inovasi, dalam keberagaman produk, ataukah dalam kemampuan bersaing, ataukah dalam penjualan, dan lain sebagainya. Nah, namanya implementasi berarti harus apa? Ada prosesnya yang perlu dilakukan, prosedurnya, prosesnya, bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan strategi, dalam perencanaan apa yang perlu dilakukan, lalu bagaimana memilih strategi, bagaimana menetapkan strategi, keputusan apa yang perlu diambil, bagaimana melaksanakan dan mewujudkan strategi sampai kepada evaluasi dan feedback. Nah, ini semua butuh prosedur. Berarti prosedur itu apa? Mengatur bagaimana proses strategi itu dilakukan sampai kepada pelaksanaan dan evaluasi serta kontrol atau pengawasan. Nah, prosedur ini nantinya mengatur mengenai apa? Sistem, mekanisme, kebijakan, proses. Nah, dalam hal pelaksanaan nilai strategi. Nah, selanjutnya anggaran. Apa nih anggaran? Namanya anggaran berarti apa? Nah, orang Jepang bilang butuh PT. Nah, orang Amerika bilang butuh namanya HP. Orang Jepang bilang, nah, butuh namanya doku. Berarti apa? Butuh uang. Namanya anggaran butuh uang, butuh biaya yang harus dikeluarkan. Oleh sebab itu perusahaan harus menyusun bagaimana nilai anggaran yang dikeluarkan. Anggaran-anggaran apa saja? Tentu dalam anggaran tersebut tidak boleh biaya terbuang sia-sia. Harus adanya bentuk pencapaian keberhasilan. Apa pencapaian keberhasilannya dari anggaran yang dikeluarkan perusahaan? Misalnya untuk promosi, iklan di televisi, anggarannya berapa? Misalnya katakanlah contoh 85 juta. Nah, 85 juta yang dikeluarkan perusahaan untuk anggaran strategi pelaksanaan promosi di televisi atau iklan, apa manfaatnya, apa dampaknya? Ini harus diukur supaya memberikan keberhasilan dalam pelaksanaan strategi. Nah, ini dia. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum dilanjutkan. Kalau tidak ada, oke. Lanjut, klik.
Nah, ini udah belum? Oke, berarti kontrol pengawasannya apa? Nah, dilihat dari hasilnya. Apa hasil yang dicapai? Misalnya ingin melihat hasil yang dicapai, apakah dilihat dari produktivitasnya seperti kuantitas barang yang dihasilkan, ataukah dilihat dari nilai penjualan, ataukah dilihat dari keuntungan, ataukah dilihat dari kemampuan bersaing terhadap produk seperti keunggulannya, inovasinya, dan lain sebagainya. Lalu dilihat dari pengawasan input. Apa input? Memperhatikan bahan baku, memperhatikan bagaimana proses produksi, memperhatikan bagaimana pengelolaan usaha atau manajemennya, dan lain sebagainya. Ya. Berarti yang di input kontrol itu termasuk pengawasan terhadap sumber dayanya Pak ya? Input kontrol bisa pengawasan sumber daya, betul. Nah, setelah itu melihat dari pengawasan perilaku. Nah, tadi dulu jangan ngamuk. Nah, pengawasan perilakunya apa nih? Pengawasan perilaku yang dilihat. Kira-kira ada yang mau ngasih pendapat? Terhadap perilaku karyawan Pak. Oke, bisa dilihat dari misalnya secara internal perilaku karyawan, bagaimana motivasi kerja, bagaimana etos kerja, bagaimana kedisiplinan, bagaimana prestasi kerja, dan lain sebagainya. Selain itu apa? Melihat perilaku, bisa melihat dari perilaku konsumen. Nah, apa saja perilaku konsumen? Melihat dari selera, melihat dari keinginan, melihat dari kepuasan, melihat dari kebutuhan, dan lain sebagainya. Supaya bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan, dibutuhkan, dan berdasarkan selera konsumen. Nah, sehingga pada saat melakukan segmentasi, melakukan targeting, dan melakukan upaya memposisikan terhadap pelaksanaan produk, nah ini bisa dilakukan secara tepat. Nah, oleh sebab itu perlu ada upaya dalam mengontrol konsumen dengan apa? Mengetahui nilai konsumen supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan nilai harapan dari konsumen. Nah, selain itu apa pengawasan perilaku? Melihat dari berbagai stakeholder. Nah, seperti bagaimana perilaku dari investor, perilaku dari kreditor, perilaku dari pesaing, perilaku dari supplier. Nah, bagaimana mereka perilakunya yang mempengaruhi terhadap bisnis. Seperti kalau supplier kerjasamanya, nah pengadaan suatu kebutuhan bahan baku, dan lain sebagainya. Lalu melihat pesaing, bagaimana pesaingnya dalam perilaku, seperti tingkat agresif dalam inovasi, dalam pengembangan produk. Lalu melihat dari konsumen sudah melihat dari faktor pemerintah, bagaimana perilaku pemerintah dalam menetapkan regulasi, ketentuan undang-undang, baik undang-undang persaingan, pendirian usaha, undang-undang mengenai pajak, dan lain sebagainya. Lalu apalagi melihat dari karyawan, bagaimana perilaku karyawan tadi, seperti motivasi kerja, kedisiplinan, prestasi, kompetensi, dan lain sebagainya. Nah, ini diamati supaya pelaksanaan strategi bisa memberikan manfaat yang berarti bagi perusahaan atau industri. Nah, lanjut. Selanjutnya evaluasi strategi. Jadi evaluasi strategi proses menilai apakah strategi yang dijalankan masih relevan atau butuh perbaikan sehingga mampu mencapai tujuan organisasi. Nah, ada tahapan dari evaluasi strategi. Yang pertama itu menentukan aspek yang diukur. Di sini organisasi menentukan faktor yang membuat keberhasilan strategi seperti mengukur tingkat penjualan, mengukur kepuasan pelanggan, dan produktivitas. Oke. Sama apa lagi jangan lupa mengukur nilai keuangan, bagaimana kinerja keuangan, lalu kinerja produksi, lalu keberhasilan dalam pelaksanaan pendekatan metode dalam strategi. Misalnya strategi diskon, berhasil nggak untuk mendorong penjualan strategi diskon? Misalnya dimulai dari 10% sampai dengan 65% misalnya. Nah, berhasil atau tidak? Ataukah strategi dalam sistem pembelian, misalnya beli 2 dapat 1, bagaimana? Menarik gak bagi pelanggan dalam mendongkrak nilai penjualan? Atau strategi yang ditetapkan atau dilaksanakan perusahaan, misalnya
kupon hadiah. Misalnya Anda buka usaha, strateginya kupon hadiah, misalnya usaha steam. Nanti kalau 5 kali steam gratis 1 misalnya. Nah, kira-kira berhasil nggak untuk meningkatkan daya tarik pelanggan? Nah, ini dia bentuk dari mengukur nilai strategi. Nah, lanjut. Yang kedua, menetapkan standar atau target kinerja. Di sini adanya target untuk menentukan ukuran keberhasilan yang akan digunakan sebagai bahan pembanding. Oke, targetnya bagaimana? Apa target yang ditetapkan dalam pelaksanaan strategi? Misalnya target terhadap mendongkrak penjualan, misalnya contoh. Apakah targetnya itu ditetapkan misalnya kalau tahun kemarin itu 5%, tahun ini misalnya 10% atau 15%. Apa targetnya yang bisa diukur dalam pencapaian keberhasilan? Lalu apalagi targetnya? Misalnya targetnya tahun lalu bisa mengembangkan produk dalam bentuk satu jenis produk. Nah, tahun depan apa? Misalnya ditambahkan 2 atau 3 dari jenis produk. Nah, ini merupakan target. Nah, target tersebut harus bisa dicapai, harus bisa diukur, dan sifatnya menantang. Menantang itu apa? Jangan sama targetnya. Misalnya tahun lalu 5%, tahun ini 5%. Nah, itu bukan target. Nah, target itu harus terjadi perubahan. Misalnya 5%, tahun depan 10%. Nah, meningkat. Tapi melihat kondisi, keadaan, dan situasinya. Oke. Lanjut. Yang ketiga, mengukur kinerja aktual. Di sini organisasi mengumpulkan data dan informasi mengenai hasil yang benar-benar dicapai, yaitu dengan melihat realitas seperti data dan fakta melalui laporan keuangan. Yang keempat, sebentar. Mengukur kinerjanya itu Bapak tadi bisa ada disebutkan laporan keuangan. Oleh sebab itu laporan keuangan dibuat secara periodik, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, sampai laporan keuangan secara keseluruhan 1 tahun sekali. Untuk apa? Tadi prosesnya diukur. Nah, bagaimana prosesnya diukur tuh? Dari nilai waktu yang ditetapkan 3 bulan sekali, misalnya laporan keuangan, atau 4 bulan sekali, ataukah 6 bulan sekali, supaya bisa mengetahui apakah kinerja keuangan itu telah dikelola dengan baik. Seperti apa? Seperti mengedepankan efisiensi, mengedepankan program kerja. Nah, mengedepankan pengelolaan keuangan dengan baik terhadap pengelolaan keuangan, baik itu pengelolaan utang, piutang, pengelolaan aset, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang keempat, membandingkan hasil dengan target. Setelah dianalisis dengan melihat kinerja aktual, maka melihat dengan standar yang telah ditetapkan apakah sesuai dengan target atau tidak. Tar dulu. Bagaimana standar? Misalnya standar perusahaan untuk mengetahui bagaimana sih tingkat kepuasan konsumen. Salah satu kinerja yang diukur adalah komplain terhadap produk. Nah, bagaimana komplainnya? Dilihat dari telepon. Banyak gak telepon yang masuk dalam perusahaan terhadap komplain produk? Kalau semakin banyak berarti gagal tuh terhadap strategi dalam pelaksanaan untuk menciptakan kepuasan konsumen. Misalnya terhadap pengembangan produk. Lalu banyak gak komplain di media sosial? Nah, seperti konsumen kicau mania. Nah, banyak kan tuh konsumen yang kicau mania, yang komplain di media sosial, di IG, di Instagram, dan lain sebagainya. Kalau banyak berarti gagal karena konsumen melakukan kicau mania. Nah, dia bercerita, menyampaikan isi hatinya, postingannya terhadap kekecewaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Berarti secara kinerja dan hasil apa? Gagal. Lalu melihat apa? Nah, dari misalnya email yang masuk. Nah, bagaimana email yang masuk dalam perusahaan terhadap komplain produk? Banyak gak? Kalau semakin banyak berarti tandanya pelaksanaan strategi dalam mencapai kepuasan seperti pengembangan produk, misalnya contohnya berarti dinilai gagal. Perusahaan harus memperbaikinya. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, kalau ternyata ada perbedaan antara hasil dengan target, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan. Oke, perlu melakukan evaluasi. Apa yang evaluasinya? Kalau kinerja dalam misalnya pelaksanaan pengembangan produk inovasi gagal, apa yang perlu dilihat? Amati apakah desain produk yang buruk, ataukah manfaatnya yang tidak berfungsi, ataukah nilai tambah produk, ataukah kemasan yang jelek, ataukah pelayanan, ataukah nggak ada garansi, lalu distribusi tidak lancar. Nah, harus dilihat dari mana bentuk terjadinya ketidaksesuaian. Nah, sehingga perlu diambil tindakan-tindakan perbaikannya.
Nah, ini dia. Oke, silakan. Berikut ini yang pertama pengumpulan evaluasinya adalah balance scorecard. Jadi BSC ini nilai kinerja organisasi dari 4 sisi. Yang pertama keuangan, yaitu menilai profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Profitabilitas itu kemampuan menghasilkan laba. Yang kedua itu pelanggan, menilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga proses bisnis internal, yaitu menilai efektivitas proses operasional. Dan yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu menilai pengembangan SDM dan inovasi organisasi. Jadi balance scorecard ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh melalui 4 perspektif. Oke, jadi balance scorecard ini apa? Alat bantu, metode pendekatan untuk membantu perusahaan dalam melakukan analisa kinerja dalam pelaksanaan strategi. Seberapa jauh keberhasilannya. Nah, alat bantu ini yang dinamakan salah satunya adalah balance scorecard. Dinamakan balance itu apa? Keseimbangan terhadap pelaksanaan kinerja. Jadi kinerja jangan hanya bertumpu kepada hal keuangan saja, tapi kinerja juga harus melihat dari nilai bisnis yang lain seperti produksi, pemasaran, lalu melihat dari SDM-nya. Oleh sebab itu dikatakan berdasarkan 4 perspektif. Nah, 4 perspektifnya apa? Pertama dari perspektif keuangan. Nah, yaitu apa perspektif yang dinilai keuangan? Misalnya pengelolaan kas, perusahaan menetapkan kinerja pengelolaan kas, pengelolaan utang, pengelolaan piutang, pengelolaan aset, dan lain sebagainya. Nah, nanti keuangan ini dinilai berapa nilai skor tertinggi, nanti perusahaan menetapkan apakah penilaiannya dengan poin 100 dan lain sebagainya. Yang kedua, melihat dari pelanggan atau konsumen. Apa yang dilihat dari konsumen? Misalnya pembelian ulang. Bagaimana pembelian ulang? Lalu terciptanya pelanggan yang fanatik. Tahu pelanggan fanatik? Nah, pelanggan yang benar-benar menyukai produk. Kalau beli produk, keputusan pertama itu misalnya Aqua. Kalau baru Aqua nggak ada, ya udah yang lain. Nah, pilihan pertama pasti dia Aqua, Bang. Nah, ini. Lalu apalagi fanatik, ditandai dia bercerita. Nah, kalau ada orang cerita mau beli motor, dia bisa merekomendasi. Udah beli Honda, Bang. Honda bagus, hemat bahan bakar, suku cadangnya lengkap. Kalau abang nggak punya duit, banyak, Bang, suku cadang Honda yang KW-KW. Nah, jadi Honda mantep, Bang. Jangan ragu untuk beli Honda. Nah, itu contohnya. Misal, walaupun nggak dibayar sama Honda, tidak direkrut jadi ambasadornya atau influencernya, tapi dia rela. Nah, ini melihat pelanggan berdasarkan dari loyalitasnya. Melihat dari kepuasan. Bagaimana kepuasannya? Misalnya orang bercerita di media sosial. Nah, misalnya makan di suatu tempat kafe, wih makan di situ tempat ini udah murah, enak, banyak, pelayanannya baik, ramah-ramah, top dah. Gua rekomendasiin namanya sambal ijo Mbah Borek misalnya. Di mana misalnya di Cempaka Putih misalnya. Nah, ini orang yang memiliki kepuasan ditandai dengan diukur dengan apa? Salah satunya dia bisa merekomendasikan, bercerita terhadap kepuasan dan pengalaman dia menggunakan produk tersebut. Nah, nanti dinilai nih bagaimana. Nah, setelah itu, nah ini bisnis internal. Apa ini bisnis internal? Mengelola nilai manajemen. Bagaimana nilai manajemen yang baik dalam perusahaan? Dikelola nilai manajemennya. Seperti kalau di bagian produksi, apa yang dikelola? Bagaimana menghasilkan produk memenuhi standar mutu, kualitas, bagaimana jumlah produk yang dihasilkan, penggunaan dari mesin-mesin produksi, memperhatikan dari distribusi, dan lain sebagainya. Lalu apalagi? Kalau dalam hal internal misalnya mengukur terhadap pemasaran, bagaimana kegiatan pemasaran yang dilakukan? Mengukur mengenai promosinya, habis promosi apa, mengukur dari komunikasi pemasaran, habis itu mengukur dari penetapan nilai harga. Nah, bagaimana melakukan penempatan produk,
dan lain sebagainya. Habis. Oh. Nah, selanjutnya pembelajaran dan selanjutnya SDM. Apa nih? Melihat dari kalau bisnis internal pengelolaan sumber daya manusia udah belum bro? Udah diperhatikan belum? Seperti perhatikan karir, perhatikan pelatihan, bagaimana kesejahteraan karyawan, bagaimana loyalitas karyawan, bagaimana dedikasi karyawan, bagaimana karir karyawan. Nah, sampai peningkatan kemampuan dan pengembangan atau kompetensinya. Nah, bagaimana melakukan rekrutmen, seleksi. Nah, ini secara internal. Nah, sesudah internal baru nih pembelajaran dan pertumbuhan. Artinya apa? Bagaimana upaya dalam memperhatikan proses perkembangan bisnis perusahaan. Dilihat apa? Perusahaan punya gak mengukur, punya gak berbagai macam bisnis yang dikembangkan. Punya gak berbagai kantor cabangnya. Punya gak berbagai pabrik-pabrik di hanya tidak satu berlokasi tapi punya berbagai lokasi yang lain. Punya gak kantor cabang pemasaran. Nah, ini bisa diukur kinerja kinerja pembelajaran terhadap pertumbuhan suatu usaha. Nah, kalau pertumbuhan usahanya misalnya suatu perusahaan 30 tahun cuma punya satu itu aja tokonya, berarti gimana? Pertumbuhan dan perkembangannya nggak berjalan efektif, dia hanya di tempat. Nah, kalau usaha kan seharusnya semakin dia menjalankan usaha, misalnya sudah 10 tahun, 15, 20 tahun harusnya berkembang. Dia punya misalnya usaha atau jenis bisnis yang lain. Nah, kalau secara pembelajaran berarti apa? Tidak berhasil, masih berjalan di tempat. Nah, oleh sebab itu harus diukur pembelajarannya dalam pencapaian pengembangan usaha. Nah, tapi setiap perusahaan berbeda-beda tergantung kemampuan. Contoh, kayak Sido Muncul punya pabrik tuh, pabrik jamu. Berhasil kapan? Itu pada saat generasi keempat yang diteruskan oleh keluarganya. Nah, itu generasi keempat baru berhasil. Teh Botol Sosro punya pabrik tuh, dia berkembang. Itu generasi ketiga. Nah, jadi setiap perusahaan pengukurannya berbeda-beda dalam pencapaian keberhasilan dalam pengembangan usaha. Nah, tergantung apa nih kemampuan dari perusahaan masing-masing. Nah, ini dia. Ada pertanyaan? Diem aja. Saya yang tanya lagi nih. Nah, ada pertanyaan? Ini baju putih, ada pertanyaan? Diem aja. Saya yang tanya ya? Enggak? Tanya? Iya. Oke, lanjut. Selanjutnya alat evaluasi yang kedua ada strategi map. Jadi strategi map itu adalah pengembangan dari konsep balance scorecard yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan sebab akibat antar kedua strategi organisasi. Jadi pada strategi map dibuat pemetaan di mana adanya hubungan sebab akibat yang saling terkait antara satu perspektif dengan perspektif lainnya. Dengan ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tujuan strategi saling terhubung dan mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Oke, jadi setelah BSC menjaga keseimbangan, diukur, habis itu diberikan skor masing-masing misalnya, tapi skornya harus seragam ya, 100, 100, 100 misalnya dari 4 perspektif. Nah, baru terakhir dibuat lebih lanjut, yaitu apa nih? Proses pemetaan terhadap nilai pelaksanaan strategi. Dibuat pemetaannya. Apa pemetaannya? Dimulai dari tujuan, sasaran. Kalau tujuan seperti ini, apa dampaknya, positifnya, apa tantangannya. Setelah itu uraikan prosesnya. Bagaimana proses yang dilakukan, apa metodenya, apa sistemnya, apa kebijakannya, program-programnya, kerjanya apa saja diuraikan. Nah, apa tantangan yang dihadapi. Nah, bagaimana bentuk wujud pelaksanaannya setelah dibuat, baru bisnis internal. Bagaimana mengefektifkan nilai manajemen dan fungsi bisnis, baik dalam pemasaran, keuangan, produksi, SDM, penelitian dan pengembangan. Nah, disusun deh pelaksanaan internal bisnis. Kalau dalam pemasaran apa? Promosinya bagaimana? Pengembangan produknya seperti apa? Penetapan harganya bagaimana? Distribusinya bagaimana? Sampai kepada komunikasi pemasaran, apa yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya baru bisnis internal, apalagi produksi, seperti penetapan produksi apa. Nah, mekanismenya, sistemnya, pelaksanaannya.
hasilnya. Nah, dampaknya apa, tantangannya. Habis produksi apa? Internal, keuangan. Uraikan juga keuangan. Nah, dimulai dari tujuan, sasaran, pelaksanaannya, metodenya, sistemnya, kebijakannya, apa dampaknya, apa tantangannya. Habis itu apa? Tadi habis keuangan. SDM, jangan lupa sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusianya dalam strategi MAP dibuat juga, diuraikan. Nah, sampai kepada terakhir apa? Penelitian dan pengembangan. Dibuat juga tuh dari tujuan, sasaran, metode, kebijakan, sistem, mekanisme, bagaimana wujud pelaksanaannya, lalu apa dampak positifnya, apa nilai tantangan yang dihadapi, bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Nah, terakhir ini. Nah, ini adalah pencapaian nilai tujuan dalam strategi pelaksanaan. Apa tujuannya? Apa sasarannya? Nanti harus diuraikan dalam pencapaian 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Untuk apa? Mengukur keberhasilan dalam bisnis. Oke, lanjut. Alat pengukuran ketiga ini ada PDAC atau Plan, Do, Act, and Check. Yang pertama, Plan itu menyusun tujuan dan rencana kerja. Seperti misalnya tingkatkan penjualan 30% dalam 3 bulan. Dan yang kedua, Do, melakukan rencana yang telah dibuat. Misalnya meluncurkan promo bundling dan diskon. Yang ketiga, Act, yaitu melakukan perbaikan dan tindak lanjut seperti tambah promosi via WhatsApp atau Instagram. Dan yang keempat, Check, artinya mengevaluasi hasil pelaksanaan. Karena penjualan naik 15%, karena rencana 30%, jadi belum sesuai target gitu. Nah, selanjutnya perusahaan bisa menggunakan metode untuk menilai pelaksanaan keberhasilan dalam strategi dalam bentuk evaluasi dengan menggunakan metode dan pendekatan manajemen mutu terpadu, atau bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai TQM. Itu Total Quality Management, yaitu apa? Pelaksanaan terhadap mutu yang dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan yang bersifat mutu itu harus diterjemahkan secara keseluruhan dan diartikan secara benar terhadap setiap fungsi-fungsi bisnis yang ada dalam departemen perusahaan, baik itu di departemen keuangan, produksi, SDM, pemasaran. Dia harus ada penetapan nilai mutu. Nah, penetapan nilai mutu dalam TQM itu harus mengedepankan nilai filosofinya. Nah, coba kalian cari atau ada yang bisa komentar apa itu filosofi dari manajemen mutu terpadu. Apa, ayo? Iya, pertama harus fokus terhadap pelanggan. Jadikan pelanggan itu sebagai nilai bagian perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja. Masukkan pelanggan itu menjadi nilai bagian bagi perusahaan yang mempengaruhi kinerja. Oleh sebab itu, pelanggan harus dimasukkan seperti apa? Melihat kebutuhan, melihat selera, melihat keinginan, lalu melihat perilaku pelanggan agar apa? Ketika produk yang dihasilkan mampu menghasilkan suatu produk berdasarkan dari keinginan dan kebutuhan, harapan dan perilaku konsumen. Nah, lalu apalagi? Berdasarkan tadi filosofi berorientasi kepada konsumen. Apalagi? Oke, perbaikan terus-menerus artinya nggak boleh puas terhadap keberhasilan. Kalau udah tercapai, nggak boleh berhenti. Tapi perusahaan harus melanjutkan dengan cara apa? Meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Membuat program kerja yang sifatnya lebih menantang lagi. Dan memacu terhadap nilai progresif bagi perusahaan atau perkembangan dari usaha atau bisnis perusahaan. Nah, ini yang dinamakan peningkatan kinerja yang bersifat terus-menerus. Nah, berdasarkan filosofi ini, maka dalam penerapan manajemen terpadu harus melihat dari prinsip. Nah, kira-kira apa nih prinsip daripada TQM? Nah, coba ada yang bisa kasih komentar.
Apa? Coba Dedu mungkin. Apa Dedu, temennya Dudu. Nah, coba Dedu. Pertama itu fokus pada pelanggan. Ya udah, oke. Kedua? Kepemimpinan. Oke, harus ada keterlibatan pimpinan. Pimpinan harus sebagai motor. Artinya motor itu apa? Penggerak. Nah, dia harus sebagai upaya dalam memimpin pelaksanaan manajemen mutu terpadu, seperti mensosialisasikan, memberikan pengaruh atau melakukan influencer, lalu bertindak sebagai perubahan, lalu mensosialisasikan, memberikan visioner kepada karyawan dan manajer untuk mau terlibat dalam manajemen mutu terpadu, menciptakan kekuatan dalam kerjasama dan tim dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu, dan lain sebagainya. Apalagi nih selain kepemimpinan? Tadi udah konsumen prinsipnya, lalu memperhatikan perbaikan terus-menerus. Apalagi? Ya? Oke, pendekatan sistem. Artinya dalam penerapan manajemen terpadu harus ada proses yang dilakukan dengan membuat tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan manajemen terpadu. Nah, harus ada pelaksanaannya, bagaimana sistemnya, cara kerjanya, pelaksanaannya, mekanismenya, proses-proses dan tahapannya yang perlu dilaksanakan, dan lain sebagainya. Apalagi? Oke, pengambilan keputusan harus benar, berdasarkan orientasi hasil, berdasarkan fakta dan data, bukan dikarang-karang, tapi berdasarkan nilai kenyataan atau perubahan yang dihadapi. Apalagi prinsipnya? Oke, libatkan orang-orang, jangan mutu hanya diketahui oleh pimpinan. Agar pelaksanaan mutu bisa baik, oleh sebab itu libatkan orang-orang, persiapkan. Nah, untuk memahami manajemen mutu terpadu dengan apa? Dengan memberikan sosialisasi, dengan memberikan pendidikan, pelatihan terhadap manajemen mutu terpadu, agar nanti kalau udah diketahui terbuka pemahaman, wawasannya, konsepnya, sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan dengan baik. Nah, apalagi? Kerjasama yang baik dengan supplier. Oke, dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu perlu memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti memperhatikan pesaing, supplier, konsumen, agar nantinya pelaksanaan mutu terpadu bisa memberikan dampak terhadap peningkatan bisnis, baik apa? Baik penjualan, loyalitas konsumen, kemampuan bersaing, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi jangan puas terhadap pencapaian kinerja, dia harus meningkatkan lagi selama bisnis itu berjalan. Nah, lalu ciptakan pengukuran untuk jangka panjang tujuannya. Jangan hanya untuk tujuan jangka pendek, tapi jangka panjang ke depan. Apa impiannya, apa pencapaiannya terhadap keberhasilan penerapan manajemen mutu terpadu. Nah, setelah prinsip kita tahu, baru kita laksanakan. Bagaimana pelaksanaannya tadi? Menggunakan PDAC. P-nya apa? Plan, rencanakan dengan baik, terukur, tersistematis, adanya instrumen. Nah, lalu tentukan tujuan dan sasaran, bagaimana prosesnya. Nah, setelah itu laksanakan apa yang telah direncanakan. Bagaimana model proses pelaksanaan sistem, sampai kepada tindakan yang nyata. Apa tindakan yang nyata dalam pelaksanaan mutu terpadu? Seperti kemampuan inovasi, ataukah kemampuan dalam kreativitas, ataukah dalam kemampuan menghadapi pesaing, penciptaan keunggulan atau kompetensi, dan lain sebagainya. Lalu C. Tindakan udah A. C-nya itu apa? Pemeriksaan, kontrol. Habis kontrol, pengawasan, diamati dalam setiap pelaksanaan manajemen mutu terpadu, baru terakhir betul dievaluasi tingkat keberhasilannya. Jangan lupa, jangan puas kalau udah berhasil, tapi perbaiki secara terus-menerus dan berkelanjutan selama bisnis itu ada. Nah, lanjut. Kesimpulan nggak usah. Kesimpulan ini aja, siapa ya?
Muhammad Fajar ada Fajar? Oke, 1. Muhammad Rasul? Oke, simpulkan 2. Ajis? Oke, 3 Ajis. Terus selanjutnya, Jaimatul. Oke, simpulkan. Terakhir itu Salesa Trinanda. Ada? Oh ya, udah. Kesimpulannya, implementasi itu adalah pelaksanaan untuk mendukung penghasilan dengan rencana awal yang sudah diputuskan perusahaan agar mendapatkan hasil yang ingin dicapai dan juga meningkatkan daya saing perusahaan. Oke, bisa, betul. Ya. Instrumen penjamin mutu yang memastikan proses penilaian Ya. secara objektif, transparan dan akurat. Oke, bisa. Pelaksanaan daripada implementasi harus objektif, akurat, dan tepat pada nilai sasaran dengan juga memperhatikan evaluasi. Ya, bisa. Oke, lanjut. Kalau saya itu untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan itu tidak hanya menjadi dokumen, tapi benar-benar dilaksanakan, dikendalikan, dan diperbaiki secara berkelanjutan. Oke, ya, betul sekali. Ya, udah terakhir. Implementasi memastikan rencana pelaksanaan agar menjaga pelaksanaan tetap sesuai dengan tujuan dan